Halo guys, welcome back to my channel Apri Joel TV dengan saya Apri Joel. Oke, sorry teman-teman, saya baru bikin video. Pasti beberapa di antara teman-teman juga sudah menunggu video terbaru saya, dan sudah banyak juga chat ya, lewat DM, lewat WA, dan juga lewat inbox yang selalu bertanya bahwa kakak kenapa tidak bikin video lagi di YouTube. Saya pikir ternyata ada juga ya yang masih menanti ya. Saya pikir nggak ada yang menunggu. Oke, oleh karena itu saya bikin video ini. Kenapa saya nggak pernah bikin video selama ini? Karena memang sejujurnya masih agak banyak kesibukan. Kemarin urusin masalah wisuda, terus saya juga lagi bangun branding saya di Instagram, saya juga lagi bikin ebook, saya juga lagi urusin komunitas, dan masih banyak lagi kesibukan yang lainnya yang akhirnya membuat saya belum bisa terlalu fokus di YouTube belakangan ini. Oke teman-teman, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita ke topik kita. Hari ini saya pengen share tentang hidup dari penilaian orang. Sebelumnya, saya mau kasih satu pertanyaan buat teman-teman semua. Sadar nggak sih teman-teman bahwa seringkali kita itu hidup dari penilaian orang. Seringkali kita itu selalu hidup dari apa pendapat orang, opini orang tentang kita, kata-kata orang tentang kita, status sosial. Kita hidup dari situ. Kita bukan menghidupi kehidupannya kita. Kita bukan menjalani kehidupan kita, tapi kita selalu menjalani apa yang menjadi ukuran masyarakat, menjadi status sosial. Coba teman-teman bayangkan dulu perkataan ini. Teman-teman boleh pause dan juga teman-teman coba renungkan perkataan ini. Benar nggak sih kita selalu hidup dari apa yang menjadi penilaian dan juga opini orang terhadap kita? Nah, kalau teman-teman sudah pikirkan itu, saya mau kasih tahu. Contohnya apa? Contohnya gini. Kita mau berdandan rapi, kita mau berpakaian rapi untuk datang ke sebuah pertemuan, komunitas, atau ketongkrongan, atau kemanapun bertemu dengan orang, supaya kita bisa diterima orang. Seolah-olah orang hanya mau menerima kita kalau kita punya pakaian rapi. Benar nggak teman-teman? Kita mau menikah supaya kita bisa diakui oleh masyarakat. Kita diakui bahwa kita punya status sosial. Kita mau kuliah dan wisuda, minimal dapat S1 lah. Supaya apa? Diterima oleh masyarakat, diterima oleh tetangga, diterima oleh keluarga, diterima oleh banyak teman-teman. Kita mau jadi PNS supaya kita diterima oleh banyak orang, supaya ketika kita pergi kemanapun kita nyaman dan kita merasa aman. Apakah semua itu salah, Kak Joel? Anyway, itu nggak salah. Marilah kita kuliah, marilah kita bekerja, marilah menikah kalau sudah saatnya. Tapi yang menjadi masalah adalah sering banget orang kuliah hanya supaya dia nggak kelihatan nganggur. Banyak orang kuliah karena dia tidak tahu dia mau ngapain, dia tidak tahu dia mau kerja apa. Dia tidak tahu dia mau jawab apa ke orang tuanya ketika dia ditanya. Atau dia tidak tahu dia mau jawab apa ke teman-temannya, tetangganya, atau keluarganya ketika dia ditanya. Bahkan saya pun ketika saya baru wisuda di umur 28, I'm okay. Saya nyaman dengan diri saya. Saya nggak pusing dengan pertanyaan-pertanyaan orang. Karena nilai diri saya tidak pernah dari apa kata orang, dari apa penilaian orang tentang kita. Kak, berarti apakah salah kalau kita berpenampilan yang baik dan rapi? Tidak salah teman-teman. Anyway, saya pun berpenampilan yang baik dan rapi supaya saya bisa masuk di YouTube dan bisa diterima oleh teman-teman semua, supaya saya bisa ditonton oleh teman-teman. Tapi yang menjadi masalah adalah sering kita berpakaian baik supaya kita diterima oleh orang. Tapi ketika kita punya kekurangan, kita mulai takut dinilai orang. Ketika kita punya kelemahan dan kita punya kesalahan, kita mulai takut dinilai orang. Kita mulai takut terhadap pendapat orang tentang kita. Anyway, saya hidup dalam hal ini sangat lama. Bertahun-tahun lamanya saya selalu hidup dari penilaian orang, saya selalu hidup dari pendapat orang. Kalau penilaian orang sedikit negatif tentang saya langsung merasa insecure. Kalau pendapat orang atau kata-kata orang negatif sedikit tentang saya langsung merasa nggak nyaman. Saya langsung tidak menerima diri saya. Bertahun-tahun lamanya saya jijik dengan diri saya sendiri. Kenapa? Karena saya punya banyak kelemahan. Padahal ketika saya melakukan banyak konseling, saya tidak sendirian. Banyak orang juga yang memiliki kelemahan. Tuhan mengizinkan hal itu supaya kita bisa tahu diri bahwa kita hanya manusia, kita hanya daging. Kita butuh Tuhan untuk bisa hidup sesuai dengan yang Tuhan mau, bukan sesuai dengan status sosial, ukuran masyarakat. Satu hal teman-teman, saya bukan pengen membuat teman-teman untuk patah semangat dalam berkuliah, dalam bekerja, dalam mencari pasangan, berpenampilan yang rapi. Itu semua bagus, itu semua baik. Tapi satu hal bahwa itu bukan hal yang paling terpenting. Kemarin saya lihat chattingan teman saya di komentar. Namanya Om Jos, puji Tuhan dia sudah cukup dewasa. Dan di situ dia curhat. Sebenarnya itu cuma cerita-cerita yang humor, tapi ternyata itu ada nilai-nilai positifnya. Di situ dia bilang bahwa banyak orang pengen sulam alis,
pengen totok wajah, pengen suntik wajah, besarin payudara, contohnya, mohon maaf. Untuk apa? Supaya diterima oleh masyarakat, yang akhirnya di mana mereka kehilangan jati diri mereka. Mereka kehilangan self image mereka. Teman-teman, jati diri kita, self image kita itu bukan apa kata orang tentang kita, bukan karena penilaian orang terhadap kita, bukan seberapa banyak aset yang kita punya, bukan karena kita S1 atau S2. Percuma S1, S2 tapi nganggur, nggak punya kerjaan, bahkan kerja juga stres karena apa yang dikerjakan tidak sesuai dengan apa yang dia mau, tidak sesuai dengan apa yang diinginkan selama ini. Akhirnya dia tidak bahagia sama sekali. Sekali lagi, nilai diri kita bukan karena jam branded yang kita pakai, bukan karena kalung emas mahal-mahal, gelang tangan emas yang kita pakai, bukan karena baju branded yang kita pakai, bukan karena potongan kita, potongan-potongan orang-orang cakep, potongan orang-orang yang kaya, kalau istilah orang Ambon bilang parlente ya. Bukan itu semua, tapi nilai diri kita adalah apa kata firman Tuhan tentang saya, apa kata Tuhan tentang saya, siapa saya di hadapan Tuhan, siapa sebenarnya saya punya kekurangan apa, saya belajar terima itu, saya berdamai dengan kekurangan saya. Masa lalu saya seperti apa, saya terima itu, peluk masa lalu saya. Terus temukan potensi terbesar dari dalam diri kita, temukan kelebihan dan kekuatan kita, apa yang menjadi passion dan bakat teman-teman. Temukan itu dan kembangkan apa yang menjadi kelebihan, keahlian, skill, keterampilan teman-teman. Temukan itu dan kembangkan itu. Lakukan itu, lakukan sesuatu yang kita senangi, maka kita akan bahagia karena hal-hal yang itu yang sebenarnya tidak dimiliki oleh semua orang-orang yang percaya dengan dirinya. Sekali lagi teman-teman, nilai diri kita atau self image kita, jati diri kita itu bukan tergantung dari ukuran masyarakat, status sosial, tuntutan status sosial yang harus menikah di umur 27, 24, 29, 30, yang harus sudah punya kekayaan di umur 30, yang harus PNS, yang harus S1 dan S2. Ini bukan berarti kita nggak boleh kejar semua itu. Kejarlah semua hal itu. Tetapi ini bukan nilai diri kita. Jangan menjadi stres gara teman-teman semua mengejar hal-hal ini. Jangan menjadi stres dan sampai gila, bahkan ada yang bunuh diri karena kehilangan jati dirinya yang sebenarnya. Hanya karena mengejar kepentingan masyarakat, ego atau keinginan mata dan telinga dari masyarakat. Teman-teman jadi stres dan galau dan kepikiran, overthinking, insecure kalau mau kemanapun. Sekali lagi, terima diri kita, terima apa yang ada di dalam diri kita. Katakan I love you, katakan I love you pada jiwa kalian, katakan I love you pada pikiran, pada mental kalian, pada roh kalian, pada diri kalian. Dan katakan nilai diri kamu berkualitas, nilai diri kamu luar biasa, kamu punya privilege, kamu hebat. Yang dari dalam dulu pulih, yang dari dalam dulu luar biasa, yang dari dalam dulu jadi bagus, baru dia akan keluar menjadi sesuatu yang luar biasa. Orang yang percaya dengan dirinya sendiri tidak akan mungkin pusing dengan hal-hal beginian, meskipun dia akan kejar hal-hal seperti ini. Tapi dia tidak akan menjadikan ukuran masyarakat, status sosial sebagai tolak ukur untuk hidupnya, karena nilai dirinya itu bergantung kepada apa kata Tuhan buat hidupnya dia. Selanjutnya, belakangan itu akan ikut, baik itu kekayaan, jodoh, pasangan, aset, pekerjaan, pendidikan, dan lain-lain. Buat teman-teman yang suka dengan pengembangan diri, self-development, bagaimana caranya supaya kita bisa punya habit yang produktif, bisa punya habit yang positif, teman-teman boleh cek link Instagram di bawah sini di kolom deskripsi. Di situ saya ada buat 2 ebook. Satu tentang bagaimana cara mengenal 4 temperamen, dan juga bagaimana caranya memaksimalkan diri ya. Free ebook yang satunya berjudul Maksimalin Diri ya. Bagaimana kita bisa mengenal kekuatan kita, passion, hobi, dan skill kita, supaya kita bisa lebih produktif, kita bisa lebih memiliki habit yang positif, kita bisa melakukan hal-hal yang lebih bermanfaat, berfaedah, bahkan sampai kita bisa mulai project kita. You can start your project. Itu aja yang saya mau share buat teman-teman semua. Semoga ini jadi semangat dan inspirasi dan motivasi buat teman-teman semua. Kalau kalian suka, tolong like dan komen di bawah. Ceritakan apa yang menjadi pengalaman teman-teman yang membuat teman-teman tidak nyaman dengan penilaian-penilaian masyarakat. Share kalau teman-teman rasa ini berguna supaya lebih banyak lagi orang yang dengar video ini. Dan jangan lupa subscribe channel saya Apri Joel TV, karena saya terus menyediakan konten-konten ringan yang edukatif, yang inspiratif, dan juga memotivasi buat teman-teman semua. Dengan saya Apri Joel dari Apri Joel TV.